Jatim, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Atika Nirmala bisa menyapa Sobat Jatim di podcast Ruang Informasi episode yang ketiga. Nah, untuk Sobat Jatim yang mungkin masih awam dengan podcast Ruang Informasi itu apa sih? Nah, jadi untuk podcast Ruang Informasi ini merupakan podcast resmi dari pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dikemas oleh Diskominfo Jatim yang berisi banyak sekali obrolan-obrolan pastinya, mulai dari hot issue, kemudian juga ada masalah-masalah yang berkembang di masyarakat Jawa Timur, dan juga ada banyak sekali kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu sendiri, dan pastinya juga banyak sekali profil ataupun tokoh-tokoh public figure di Jawa Timur yang akan kita angkat di sini. Nah, untuk episode kali ini yang ketiga, di studio sudah hadir bersama saya ada dua orang nih, merupakan juru bicara dari KPK Republik Indonesia dan juga ada Direktorat Monitoring KPK. Nah, sekarang ini sudah ada yakni Mas Ali Fikri dan juga Mas Timo. Jadi Sobat Jatim, kita langsung aja ngobrol-ngobrol nih bersama kedua orang yang mungkin agak ditakuti ya. Saya takut loh deg-degan di sini karena yang datang adalah orang-orang KPK nih Mas ya. Saya panggil Mas boleh ya? Boleh. Jadi ini kita akan membahas banyak soal KPK juga sih pastinya ya. Tapi orang pasti pertama kali mendengar tentang KPK nih Sobat Jatim juga di rumah akan takut nih kan. Sebenarnya sekarang ini KPK sudah sangat gencar sekali ya, Mas Ali mungkin terlebih dahulu ya, gencar sekali untuk memberikan banyak sekali edukasi tentang tindak pidana korupsi itu sendiri. Sekarang ini yang dilakukan seperti apa nih Mas? Iya Mbak Tika, jadi KPK semua tahu ya, kepanjangannya Komisi Pemberantasan Korupsi gitu ya, walaupun banyak juga di jalan-jalan juga kita sering melihat ada tulisan KPK. Langsung ngeri gitu ya Mas ya? Kalau itu nggak ngeri karena kelompok pencinta kaos gitu. Tapi yang kita bicarakan hari ini adalah KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi ya. Jadi Komisi Pemberantasan Korupsi ini memiliki tugas pokok fungsi, ya, tugas pokok fungsi sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang gitu ya. Di sana ada yang kita sebut dengan pemberantasan korupsi. Nah, pemberantasan korupsi itu apa? Yaitu serangkaian upaya. Yang pertama ada pencegahan. Ya. Ada pencegahan, kemudian nanti di sana ada monitoring, ya, kajian, kemudian juga pendidikan anti korupsi, termasuk juga penindakan, yaitu penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai ke persidangan dan kemudian juga melakukan eksekusi gitu ya, terhadap putusan dari pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap gitu ya, terhadap para koruptor tentunya yang dihukum bersalah oleh hakim gitu ya. Nah, selama ini kita melihat dan mendengar bahwa kalau kita berbicara KPK seolah-olah memiliki tugas hanya menangkap, gitu kan ya, menangkap melalui tangkap tangan gitu ya terhadap pejabat atau penyelenggara negara yang sedang melakukan tindak pidana korupsi. Padahal tugas pokok fungsi KPK tidak hanya kemudian menangkap adalah salah satu dari tugas pokok fungsi KPK, itu benar gitu ya. Tetapi justru kerjaan atau pekerjaan KPK yang sudah dikerjakan dan terus akan dikerjakan itu jauh lebih banyak dari sekedar menangkap. Tidak hanya menangkap gitu ya Mas ya? Tidak hanya menangkap, Atika. Jadi tadi itu setidaknya strategi yang dikembangkan itu ada 3. Nah, yang pertama adalah melalui edukasi atau pendidikan anti korupsi gitu ya. Yang kedua melalui pencegahan dan yang ketiga melalui penindakan. Nah, ketiganya ini itu dilakukan secara bareng, secara simultan, secara terus-menerus. Jadi kalau misalnya KPK menangkap pejabat misalnya di Jawa Timur gitu ya, pasti kemudian pencegahan dan pendidikan anti korupsi yang itu di bawah direktorat lain itu juga melakukan kegiatan di sana. Di mana sih ruang-ruang yang memungkinkan orang untuk melakukan korupsi itu kita upayakan untuk ditutup gitu ya, melalui pencegahan, membangun sistemnya, karena korupsi itu bisa terjadi karena ada niat dan ada kesempatan kan. Jadi niatnya itu diperbaiki dengan edukasi, pendidikan anti korupsi, kemudian kesempatannya dipersempit dengan membangun sistem yang anti korupsi gitu. Nah, itu KPK lakukan gitu ya.
Nah, kalau kita berbicara mengenai edukasi anti korupsi itu apa maksudnya kan gitu ya? Ke sekolah-sekolah Ya. tahap seperti apa Betul, gitu, Mbak Tika. Itu kami lakukan baik secara formal, betul ke sekolah-sekolah dari tingkat PAUD sampai ke perguruan tinggi, gitu ya. Bahkan kemudian KPK juga mendorong di seluruh pemerintah Indonesia dari pusat kemudian daerah ya, itu mendorong agar ada implementasi kurikulum anti korupsi gitu di setiap sekolah-sekolah gitu ya. Itu secara formal ya. Formalnya ya. Nah, kalau kemudian pendidikan secara di luar itu, di luar formal di sekolah yang dari PAUD sampai perguruan tinggi, KPK juga melakukan serangkaian edukasi kepada siapa? Pada calon-calon pejabat penyelenggara negara ya. Misalnya calon-calon kepala daerah, ya kan, yang mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah, KPK lakukan edukasi ke mereka ya untuk tahu dan paham bahaya dari korupsi. Kemudian peningkatan integritas moral dan sebagainya, karena ini kan berkaitan dengan niat kan gitu ya. Niat seseorang untuk korupsi itu kita kurangi, kita tekan, kita kurangi agar tidak ada niat itu. Maka kita lakukan edukasi di situ, ya kan? Ketika ada kesempatan, Nah, muncul niat itu betul, akhirnya ya. makanya harus diperbaiki kan niatnya. Iya. Nah, kalaupun misalnya hanya niat saja, ini kan kurang gitu. Kalau misalnya kesempatannya ada, tetapi kemudian tadi kan niatnya sudah berkurang, kesempatannya ada, maka bisa jadi dia bisa korupsi gitu ya. Tapi kalau kesempatannya kita persempit, ya gitu ya, Mbak Tika, ya dengan membangun sistem yang ada, misalnya orang ditangkap oleh KPK karena dia menerima suap. Suap apa? Misalnya pengadaan barang dan jasa, kan gitu ya. Seorang kontraktor dengan pejabat negara, di situ ada transaksi misalnya, terus kemudian ditangkap oleh KPK, maka di situ dipastikan ada kelemahan dalam sistem pengadaan barang dan jasanya. Oleh karena itu KPK pasti turun juga melalui Direktorat Pencegahan untuk mengkaji sistem yang lemah ini, gitu, sehingga bisa ditutup. Nah, itu dilakukan di seluruh pemerintahan daerah di Indonesia, di seluruh kabupaten, provinsi, bahkan di seluruh kementerian dan juga lembaga itu dilakukan. BUMN dan BUMD juga terus KPK lakukan. Jadi untuk jaringan KPK ini sudah sangat menyebar luas gitu ya, Mas Ali? Betul, jadi memang betul tadi ya. Selama ini kan kita mengenal KPK hanya tangkap tangan saja. Nah, saya tahunya seperti itu, jujur aja ini kan. Nah, padahal tadi itu kerja-kerja yang dilakukan itu di seluruh Indonesia. Kan KPK punya kedeputian Korsup namanya, koordinasi dan supervisi. Itu KPK itu hanya ada satu di Jakarta, tetapi wilayah kerjanya itu seluruh Indonesia, di seluruh provinsi. Maka kemudian diwakili oleh kedeputian koordinasi dan supervisi, dibagi menjadi 5 wilayah seluruh Indonesia dan membawai seluruh provinsi di Indonesia, bahkan sampai kabupaten. Dan saat ini bahkan sampai ke desa, ke desa, karena kita membangun desa anti korupsi. Nanti ke depan juga ada kabupaten atau kota anti korupsi dan seterusnya gitu ya. Karena memang dari hasil kajian KPK, korupsi ini sudah sampai merambat di tingkat bawah juga ke desa gitu. Tidak hanya petinggi-petinggi saja gitu betul, ya, Mas ya. Jadi kita harus selesaikan secara ini ya, secara komprehensif gitu ya, baik dari atasnya sampai ke bawahnya. Memang ini kerjaan yang luar biasa, yang sangat luas cakupannya. Oleh karena itu, Mbak Tika, yang terpenting di sini KPK tidak bisa bekerja sendiri, ya kan? KPK harus koordinasi, dan selama ini dilakukan sinergi dengan penegak hukum lain, ada kejaksaan, ada kepolisian, ada BPK, ada BPKP dan lain-lain yang berhubungan dengan proses-proses penegakan hukum pidana korupsi gitu ya. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah peran serta masyarakat. Masyarakat itu sendiri berperan, termasuk generasi muda kita ya, itu juga berperan. Bagaimana kemudian satu, paham tentang apa itu korupsi, yang kedua bahayanya seperti apa, dan yang ketiga apa yang dia bisa lakukan. Gitu. Ini juga bagian dari terus yang kemudian KPK kampanyekan, gitu, KPK serukan kepada masyarakat sebagai bagian dari peran sertanya. Nah, tadi kalau kemudian perannya apa gitu ya. Nah, setidaknya perannya yang pertama, kalau kita berbicara penegakan hukum tindak pidana korupsinya, dengan melaporkan ya kan dugaan korupsi di sekitarnya. Yang kedua juga ikut mengawasi bersama seluruh penyelenggaraan pemerintahan, baik itu di pusat dan juga di daerah ya. Ketika kemudian
ada penyelewengan, ada Penyelewengan fraud. itu termasuk seperti kayak pungli begitu Ya, atau seperti apa nih? betul, bisa jadi pungli Oke. ataupun pemerasan ataupun dalam melakukan pekerjaan ya, proyek-proyek tertentu misalnya ternyata bermasalah gitu ya, karena ada dugaan di situ korupsi gitu ya, misalnya speknya tidak sesuai dan sebagainya gitu ya, itu bisa dilaporkan. Setidaknya kalaupun tidak dilaporkan di KPK langsung, itu kan di daerah ada inspektorat gitu ya, bisa disampaikan kepada inspektorat karena KPK juga kerjasama dengan seluruh inspektorat di Indonesia. Nanti akan sampai begitu ya, Mas? Iya, dia sama juga ke KPK. Betul. Kalau mau langsung disampaikan kepada KPK juga bisa karena banyak sarana yang bisa digunakan untuk melaporkan dugaan korupsi ke KPK begitu. Berarti KPK itu sendiri tidak berdiri sendiri begitu ya, Mas Ali? Ada banyak sekali apa ya istilahnya orang-orang di bawah itu ataupun yang bekerja sama. Seperti Betul. misalnya mungkin dari survei penilaian integritas ini Ya, termasuk betul. juga atau gimana nih? Betul, jadi Bukannya? nanti akan dijelaskan oleh Mas Timo ya secara detail bagaimana salah satu poin bahwa pemberantasan korupsi diantara tidak hanya menangkap tetapi juga melakukan pencegahan dengan monitoring dengan kajian. Monitor terlebih dahulu ya, gitu ya, Mas? monitor ya? itu dikaji gitu kan, Oke. termasuk survei penilaian integritas. Nah, nanti akan dijelaskan nih sama Mas Timo seperti apa teknisnya, fungsinya apa, kemudian seperti hasilnya dan nanti di situ masyarakat bisa berperan apa. Nah, itu bisa Mas Timo nanti jelaskan. Jadi Mas Timo ini yang bagian keponya ini ya, bagian sekarang Jadi ngomongnya tukang keponya. kepo ini. Iya. Mas Timo ini ya, Mas ya. Ini Mas itu bisa dijelaskan tentang survei penilaian integritas di KPK ini seperti apa nih, Mas? Oke, Mbak Tika, tadi rasanya yang sudah dijelaskan Mas Ali dan cukup menggambarkan intinya bahwa pada dasarnya upaya pencegahan korupsi atau secara umum pemberantasan korupsi itu kan tidak cuma kerjanya KPK sendiri. Oke. Ini kan kerja bersama-sama seluruh elemen bangsa ini, mulai dari pimpinan tertinggi kita, Bapak Presiden, sampai ke seluruh lapisan masyarakat. Kerja sama-sama kita. Nah, dalam upaya pencegahan, tadi selain kita melakukan kajian itu ibaratnya kalau kepo ya kita cari celah-celah dia korupsinya di mana, kita kasih rekomendasi untuk dia tutup tuh celahnya supaya diperbaiki, supaya nggak ada lagi celah korupsi di sana. Nah, supaya kita bisa dapat lebih banyak masukan dari masyarakat, peran sertanya kita optimalkan lah gitu ya. Itu kita buat tools atau alat ukur namanya survei penilaian integritas ini. Nah, Itu di mana itu, Mas? jadi kalau SPI ini bentuk kerjanya adalah kita lakukan survei terhadap seluruh pegawai, terhadap seluruh masyarakat yang menggunakan layanan publik atau pelaku usaha yang ikutan proses pengadaan, termasuk terhadap seluruh auditor di BPK, BPKP, Ombudsman, termasuk NGO atau LSM, dan juga wartawan. Ini kita lakukan surveinya untuk menilai seluruh kementerian lembaga pemerintah daerah di Indonesia. Berarti kalau kita bicara 34 Pemprov, sekarang 38 pemerintah provinsi di Indonesia, 508 pemerintah kabupaten kota, dan 90-an kementerian lembaga, termasuk KPK sendiri. Nah, surveinya kemudian caranya adalah kita buat surveinya online, kita kirimkan lewat WhatsApp gitu, SPI 2023 centang hijau, ada centang hijaunya. Kalau Linknya cuma bermasalah ini nah, kan. nanti kemudian kita kirimkan WA-nya. Yang mendapatkan WA kemudian bisa isi surveinya, tinggal klik saja link yang ada di pesan WA itu. Terus kita bisa cerita di sana, kita bisa sampaikan kalau misalnya masyarakat ketika urus layanan publik misalnya, waktu dia ngurus ke layanan publik masih dimintai pungli nggak misalnya, atau jangan-jangan si masyarakatnya ini yang kebiasaan salam tempel, masih ngasih salam tempel nggak ke petugasnya, ke pegawai juga kita tanyakan masih lihat nggak dia teman sesama pegawainya masih nerima sesuatu, atau termasuk kalau dia mau minta mutasi atau kalau mau dapat jabatan masih harus kasih sesuatu nggak ke atasannya. Sesuatunya bisa berbagai macam. Berbagai kan? macam, mulai dari bentuknya yang uang, kan kadang ada aja yang namanya bentuk gratifikasinya dalam bentuk yang lain-lain, entah itu dikasih paket liburan kemana, iya. atau parcel ke rumah atasannya, nah
yang seperti itu masih ada nggak? Termasuk misalnya dalam pengadaan, kita tanyakan juga yang jadi vendor yang menang, misalnya ini vendor yang ngasih sesuatu nggak? Atau yang harus bayar komitmen fee nggak? Kan kita tahu banyak nih yang kalau mau ikut proyek pemerintah harus ada komitmen fee sampai 10%. Yang juga salah satu yang paling banyak ditangkap sama KPK lah, biasanya korupsinya itu begitu. seharusnya nggak ada ya Mas berarti? Seharusnya nggak ada. Seharusnya tidak ada. Lalu kemudian ketika di proses pengadaan hasilnya itu kualitasnya bagus atau enggak? Jangan-jangan sesuai nggak dengan yang tertulis atau speknya, atau terhadap perencanaannya, misalnya jalan raya baru diaspal 2 hari yang lalu, dilewatin lah udah bolong lagi, udah rusak lagi. Nah, kita yang mau coba kita ukur, kita dapatkan masukan dan melibatkan seluruh elemen bangsa ini, mulai dari pegawai, ASN dan non ASN, kita ambil semua, masyarakat, pengguna layanan dan tadi pelaku usaha, termasuk expert ini tadi. Jadi itu yang kita mau coba ajak untuk bisa bantu kita dong KPK untuk lihat resiko korupsinya. Nah, begitu kita dapat hasilnya dari hasil survei, nanti kan kita bisa lihat di sini resiko punglinya ternyata tinggi nih di instansi ini atau di Pemda ini. Nanti kita sampaikan rekomendasi. Nah, karena menurut masyarakat punglimu tinggi, kamu sebaiknya melakukan ABCD misalnya. Contohnya misalnya kita konkretkan aja, layanannya untuk pembayaran tidak boleh lagi tatap muka untuk pembayarannya, atau tidak boleh lagi ada transaksi secara tunai, harus dengan non tunai semuanya supaya nggak ada punglinya. Jadi langsung ada solusi. Langsung ada solusinya kita sampaikan, ada rekomendasinya. Betul. Dan titik utamanya adalah sebenarnya melaksanakan tindak lanjut dari rekomendasi ini. Jadi kita bukan pengen Kementerian Lembaga Pemerintah Daerah ini cuma tinggi-tinggian indeks saja. Kalau tinggi-tinggian indeks namanya survei kan gampang aja kita ngakalinnya kan. Tinggal bilang aja ke seluruh pegawai kita, isi yang baik-baik ya. Gampang aja kalau mau tinggi-tinggian. Tapi kenyataannya kan nanti masyarakat yang menilai, masyarakat yang merasakan. Nilainya tinggi tapi ternyata masih ada pungli. Nggak cocok dong. Nggak cocok gitu dong. Ya. Nah, di situ yang kemudian kita titik utamanya kita tekankan adalah yang penting bukan kita tinggi-tinggian indeks, yang penting adalah seberapa jauh kita melakukan perbaikan. Rekomendasi yang disampaikan oleh KPK dengan hasil survei ini, apa saja yang kita tindak lanjuti. Kemudian nanti masyarakat juga akan ikut memantau. Nah, ini yang kita publikasi akhirnya hasil surveinya bisa dilihat oleh seluruh masyarakat, oleh publik, itu lewat jaga.id. Jaga.id itu Jaringan Pencegahan Korupsi Indonesia. Jadi kita singkat jaga.id. Itu bisa dilihat semua upaya-upaya pencegahan sejauh ini, indikatornya sudah seperti apa, termasuk hasil survei penilaian integritas. Kita bisa lihat, bahkan bisa bandingkan, contohnya Jawa Timur dibandingkan dengan provinsi lain misalnya. Kalau bicara pungli, menurut masyarakat di Jawa Timur dan di Pemprov lain, lebih banyak mana punglinya? Soal pengadaan lebih banyak mana masalahnya? Jadi itu kita publikasikan sehingga seluruh masyarakat dan publik bisa ikut memantau, bisa ikut melihat hasil survei yang tadi mereka dapat WA, nanti hasilnya seperti apa. Nah, nanti mereka juga bisa sampaikan ke kita, oh nggak benar tuh Pemda ini angkanya punglinya misalnya 0%. Nggak benar, orang saya kemarin waktu ngurus apa masih dimintain kok, misalnya begitu. Jadi itu yang kita dorong supaya seluruh elemen bangsa ini ikut terlibat dalam upaya pemberantasan korupsi, khususnya dalam upaya pencegahan. Jadi ada peran serta masyarakat di situ kan, bersama-sama. Masyarakat kan bisa aja dari ASN, pegawai di seluruh pemerintahan daerah tadi itu, termasuk juga masyarakat sebagai pengguna layanan ya di seluruh pemerintahan daerah gitu ya, itu juga dilakukan survei sehingga petanya nanti jelas. Nah, dari peta itu kemudian nanti menghasilkan rekomendasi gitu ya, perbaikan. Nah, ini bagian dari tadi menutup lubang-lubang yang penyelenggara negara sempat korupsi gitu. Jadi kesempatannya itu dipersempit gitu. Ya? Betul, dengan rekomendasi yang ada sehingga diperbaiki. Dan gitu. Di samping tadi di awal kan saya sebutkan dengan niatnya diperbaiki dulu gitu ya, moralnya, integritasnya, baru kemudian kesempatannya dipersempit. Nah, kalau itu semua masih nanti tetap dilakukan, nah itu kan
Kan ada yang ketiga, yaitu penindakan, tangkap gitu. Untuk masanya dari apa tadi pelaporan seperti tadi dari masyarakat itu berapa lama nih Mas untuk bisa dilakukan tindakan? Oh ternyata ini masih belum diperbaiki begitu. Rekomendasi tidak dilakukan, itu jaraknya berapa lama nih Mas? Biasanya Ya. yang terjadi. Kalau yang kita pantau rekomendasi itu ditindaklanjuti atau tidak, Secepat biasanya itu kita atau bagaimana nih? kita kasih waktu kesempatan tuh 3 tahun. Tapi setiap bulan kita pantau progresnya. Ada semacam laporan yang harus disampaikan ke kita lihat progresnya. Kendalanya di mana? Jadi wajib lapor ya Pak? Jadi ada bulannya, wajib ya, Mas, ya? lapor lah. Tapi bukan tidak mungkin dalam rentang 3 tahun, kurang dari 3 tahun, atau bisa jadi lebih. Kalau tindak pidana korupsinya sudah terjadi duluan, ya kita nggak pakai tunggu-tunggu lagi. Kalau sudah terjadi, ya mau tidak mau penindakan yang masuk. Begitu. Kalau untuk dari WhatsApp tadi nih, kita kembali di WhatsApp untuk linknya ini tadi sendiri. Kriteria orang yang bisa mendapatkan link WhatsApp untuk bisa apa namanya melakukan keluhan ataupun melakukan pengisian tadi itu apa Mas? Ya, kalau kriterianya sebetulnya yang pasti kalau pegawai, ya selama dia adalah pegawai. Kan nanti kita akan cross check terhadap datanya si instansi. Betul nggak dia ini pegawai? Nah, kalau yang masyarakat, selama yang penting dalam setahun terakhir. Karena kita tanyain pengalamannya dia juga dalam setahun terakhir. Nah, jangan nanti yang kita khawatirkan ada masyarakat yang padahal dia ngurus layanan publik terakhir 5 tahun yang lalu. Padahal sudah terjadi perubahan nih di instansi ini, tapi dia menilainya adalah pengalaman dia yang 5 tahun yang lalu. Sehingga kita coba ambil yang dalam setahun terakhir, sehingga jadi terlihat seperti apa progres perubahannya. Dan masyarakat, seluruh masyarakat bisa mendaftar di jaga.id itu. Nanti di jaga.id akan ada halaman survei penilaian integritas, dia bisa daftar di sana. Bisa daftar, nanti kita akan juga cross check layanan terakhir apa yang dia urus. Kemudian nanti jika nanti kita akan jika kita pilih gitu ya, cocok gitu kriterianya, terpenuhi checklistnya simple kok, cuma layanan apa dan dinas mana dia ngurusnya. Nah nanti akan kita kirimkan WhatsApp, pesan WhatsApp itu. Jadi SP 2023 centang hijau. Nah yang kita agak kesulitan, memang sekarang kan lagi banyak nih WA yang tipu-tipu nih, WA yang kirim-kirim APK dan segala macam. Jadi akhirnya bukanya, Betul, Mas. akhirnya jadi ketakutan untuk Benar. membukanya. Selama yang penting link yang di dalam WA-nya itu pakai kpk.go.id, itu benar dari KPK. kpk.go.id. Jadi di linknya yang dikirimkan itu pakai kpk.go.id. Yang ngirimkan itu adalah SPI 2023 centang hijau. Centang hijaunya di belakang ya. Oh ya, bukan chat. Bukan. Nah, itu logo centang hijau. Nah, itu adalah benar dari tim kami. Resmi dari KPK. Itu resmi dari KPK. Dan ya kita juga berharap dengan upaya yang kita lakukan, kemarin kami main ke kampus dan kami keliling ke Jawa Timur seperti ini, supaya masyarakat mau untuk mengisi. Karena kita udah kirimkan, khususnya untuk Jawa Timur ya, kita udah kirimkan sekitar 8 ribuan WhatsApp nih ke masyarakatnya. Ada 8 ribu yang dapat WA kita. Yang ngisi itu baru 400. Nah, belum ada ini setengahnya nih belum kalau ada gitu ya. setengahnya malah ini. Bahkan 10% aja belum nyampe ini. Belum nyampe. Nah, ini yang kita juga ingin mengajak, kita gaungkan pesan. Kalau dapat pesan dari KPK, ayo dong ikutan. Silakan diisi. Itu bukan WA tipu-tipu, bukan WA pakai ada APK-nya kok itu. Gitu, Mbak Tika. Jadi PR tersendiri juga ya Mas ya. Betul Kita sekali. udah berupaya juga supaya masyarakat ini ikut andil, tapi kan juga ada ketakutan dari masyarakat untuk melaporkan. Tapi kalau misalnya kita masyarakat nih melaporkan ada suatu tindakan seperti itu korupsi, itu ada yang menjaga nggak sih Mas? Atau misalnya nanti takutnya kita melapor malah disalahkan atau seperti apa? Takut juga nih kan ada kekhawatiran seperti itu. Seperti apa kondisi di lapangan saat ini? Kalau kan ada dua tadi ya. Yang pertama kan SPI. SPI ini survei. Jadi Survei. bukan bersifat laporan kan ya. Survei yang itu nanti akan diisi gitu. Nah, kalau laporan masyarakat itu KPK juga menyediakan banyak saluran-saluran di sana, ada kanal dari mulai call center 198 bisa langsung telepon ke Jakarta. Kemudian ada website, ada WhatsApp, kemudian ada di website juga ada di sana, tinggal klik di kpk.go.id tadi itu, tinggal nanti di sana bisa isi. Dan kami jamin setiap pelaporan dugaan tindak pidana korupsi yang masyarakat ketahui itu
tidak mungkin KPK publikasikan nama pelapor atau identitasnya. Itu kami lindungi. Lindungi ya? Kami lindungi, pasti itu sampai kalaupun itu ternyata betul ada korupsi dan diproses sampai dibawa ke persidangan misalnya, itu tidak akan terpublikasi identitas dari pelapornya gitu. Nah, berbeda kalau kemudian si pelapornya ketika dia melaporkan dugaan korupsi ke KPK, kemudian dia publikasi bahwa saya adalah pelapornya misalnya, nah itu KPK tidak bisa melindungi kalau seperti itu. Makanya pada kesempatan ini juga kalau kemudian masyarakat mengetahui ada dugaan korupsi sekitarnya, silakan laporkan kepada KPK tentu dengan data awal, informasi yang lengkap, identitas yang benar. Kami akan lindungi pelapor-pelapor itu dan kami berharap tidak usah dipublikasikan dirinya ke publik gitu ya, ke media massa misalnya, kongres atau apa, ya nggak usah dulu nih, nggak usah, karena memang tidak pidana korupsi itu kan kejahatan ya kan, jadi tentu biar penegak hukum yang menyelesaikan dan dia nanti ada kolaborasi kerjasama dengan penegak hukum gitu ya. Dan identitas dari pelapor ini pasti kami lindungi. Sebagai penegak hukum kami melindungi identitas dari pelapor. Tidak akan pernah kami sampaikan begitu. Nanti kalau untuk korupsi sendiri kita udah tahu nih ya Mas Ali juga Mas Timo, korupsi tindakannya seperti apa. Tapi kalau untuk masyarakat dan juga Sobat Jatim, ini kan mungkin masih banyak belum ngerti kalau tindakan yang anti korupsi itu yang seperti apa sih gitu loh. Dikatakan oh ini bukan korupsi, ini malah bagus ini, itu yang seperti apa nih Mas? Iya. Nanti dari aspek pencegahan mungkin bisa dijelaskan sama Mas Timo ya. Tetapi secara umum, konsep secara umumnya itu yang pasti bahwa korupsi itu adalah sesuatu yang bersifat buruk, jelek. Itu semua bisa disebut dengan korupsi, gitu ya. Tidak hanya uang berarti ya? Iya, menyontek. Nah, itu kan perbuatan penyelewengan juga yang buruk ya. Buruk, sehingga itu bisa disebut dengan korupsi. Gitu korupsi ya. Waktu misalnya, korupsi waktu dan sebagainya. Tapi itu tidak bisa ya. dihukum dengan hukum yang berlaku di Indonesia, misalnya di penjara, gitu, ya kan? Itu korupsi. Berbeda dengan tindak pidana korupsi, gitu. Kalau tindak pidana korupsi itu adalah sebuah tindakan yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Misalnya, ada bedanya. Misalnya memberikan sesuatu kepada penyelenggara negara, kepada pejabat negara dalam rangka kemudian dia menginginkan dapat fasilitas misalnya kemudahan perizinan, ya kan? Ataupun misalnya kemudahan dalam mendapatkan pekerjaan proyek misalnya ya. Itu masuk berarti ya Mas? Itu masuk tindak pidana korupsi karena dia memberikan sesuatu kepada pejabat penyelenggara negara dan kemudian nanti dia juga mendapatkan pekerjaan itu padahal dia tidak memenuhi syarat misalnya. Nah itu tidak pidana korupsi. Yang kedua, ada pekerjaan jalan, konstruksi misalnya ya, ternyata tadi 1-2 hari sudah rusak. Ini kan patut diduga kan dalam proses pekerjaannya speknya tidak sesuai karena pasti ketika infrastruktur itu dibuat itu sudah ada perencanaan yang matang gitu kan, ukurannya sesuai apa, sesuai dan nanti penggunaannya seperti apa sudah jelas gitu kan. Nah ternyata kemudian ada seperti itu, berarti ada indikasi dugaan tindak pidana korupsi gitu ya. Nah kemudian juga ada gratifikasi, yaitu menerima sesuatu. Penyelenggara dan pejabat negara itu kan dilarang menerima gratifikasi apapun itu yang berkaitan dengan uang, kemudian fasilitas dan lain-lain. Kalaupun dia menerima, maka dilaporkan kepada KPK harus lapor oleh pejabat negara itu. Dia menerima sesuatu yang bernilai ekonomis uang, barang dan sebagainya, laporkan kepada KPK, ada banyak fasilitasnya di sana. Nanti KPK akan nilai apakah ini masuk gratifikasi atau tidak. Kalau masuk gratifikasi berarti kita justru apresiasi gitu. Kita apresiasi yang bersangkutan berani melaporkan penerimaannya kepada KPK dan kemudian nanti dinilai bahwa itu boleh kamu gunakan, atau karena ini bertentangan dengan atau nanti ada potensi bahwa ini akan bertentangan dengan kewajiban sebagai pejabat, maka diserahkan kepada negara. Tetapi kemudian ketika dia melapor, dia akan dihukum. Gitu. Untuk dari Mas Timo sendiri, tadi tindakan yang termasuk anti korupsi apa nih Mas? Ya, sebetulnya tadi yang disampaikan Mas Ali juga udah cukup baik. Memang betul. Balikannya begitu ya mungkin. Ada kita kalau di bahasa kita perilaku koruptif dan tindak pidana korupsi. Perilaku koruptif itu tadi yang sebenarnya dia melawan nilai-nilai integritas. Contohnya tadi
nyontek, atau kalau mahasiswa titip absen misalnya. Berbeda dengan kita bicara tindak pidana korupsi yang memang ada di sekitar 30 poin kalau saya nggak salah di undang-undang tindak pidana korupsi. Nah, dan itu adalah beberapa hal yang memang kita ukur juga di dalam SPI ini, dalam survei penilaian integritas ini. Jadi yang kita ukur pada dasarnya hal-hal terkait korupsi itu adalah suap gratifikasi masih ada atau tidak, pungli masih ada atau tidak, penyalahgunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Misalnya kita lihat apakah masih dipakai itu kendaraan plat merah untuk liburan ke Jatim Park misalnya, itu apakah masih ada. Terus kemudian terkait dengan penyelewengan anggaran untuk perjalanan dinas misalnya. Jadi kalau anti korupsi itu kita tidak boleh melakukan hal-hal tidak boleh melakukan hal-hal gitu tersebut. ya. Betul. Kalau kita iya. bicara soal yang anti korupsi itu tentu nilai kejujuran, keberanian, integritas dan segala macam, itulah bentuk-bentuk yang sikap anti korupsi. Termasuk tadi patuh terhadap aturan. Gampangnya, integritas itu kan pada dasarnya adalah kesesuaian dari cara berpikir dan tindak perilaku yang dilakukan. Kalau kita bawa di hati nurani dan di pikiran kita tahu itu adalah benar, ya kita lakukan. Kalau itu salah, ya jangan dilakukan. Intinya itu. Ternyata banyak sekali ya soal tentang KPK ataupun korupsi ini yang mungkin kita banyak belum tahu, dan Sobat Jatim juga belum tahu nih ya. Mungkin ada satu pesan aja singkat untuk Sobat Jatim dimanapun berada terkait dengan anti korupsi ini tadi Pak. Ya, kita harus bangun sikap bersama ya, antara KPK, penegak hukum lain, kepolisian dan kejaksaan, dan seluruh Sobat Jatim ya, bahwa korupsi adalah musuh bersama. Musuh bersama. Itu. Ya. Itu. Oke, baik, terima kasih Mas Ali dan juga Mas Timo. Ini banyak sekali insight-insight yang saya dapatkan, dan pasti Sobat Jatim di rumah juga ataupun dimanapun berada juga bisa mengerti ya tentang korupsi dan juga bagaimana cara mencegahnya. Baik, terima kasih atas kehadirannya Mas Ali dan juga Mas Timo. Kita juga berharap semoga tindak pidana korupsi di Indonesia ini benar-benar berkurang bahkan hilang sama sekali. Nah, Sobat Jatim, tadi sudah kita mengobrolkan banyak sekali hal tentang tindak anti korupsi, dan juga para Sobat Jatim dimanapun berada bisa memberikan komen ataupun ide-ide untuk podcast Ruang Informasi episode selanjutnya. Akhir kata saya harus pamit nih, saya Tika Nirmala dan juga seluruh kru dan tim kreatif dari Diskominfo Jawa Timur mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode selanjutnya.